Bab 51, Kamu yang Putih Kecil. Nama, Sistem Metropolitan Penulis, Dunia Badai. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 51, Anda berada di atas putih. Melihat pemandangan seperti itu, Jiang Bai terkekeh dan tidak berbicara, mematikan lampu dan tidur. Sesaat kemudian, kepala Ye Qingcheng dibor keluar dari tempat tidur dan menatap Jiang Bai, yang sudah tertidur. Dia berbisik, "Kakak Jiang Bai, apakah kamu sudah tidur?" Jiang Bai menutup telinga terhadap ini. Ye Qingcheng memanggil lagi 2 kali. Setelah Jiang Bai tertidur, dia perlahan bangkit dan mengenakan pakaian dalamnya. Kemudian dia menatap Jiang Bai. Dia berjongkok sebentar, dan mulutnya menunjukkan senyum. Mata yang cerah itu adalah sentuhan cahaya. Berkedip, lalu berbaring dan tidur dengan damai. Tanpa disadari, sudah keesokan paginya, ketika Jiang Bai bangun, Ye Qingcheng telah dipersiapkan dan duduk dengan rapi di sana menonton TV, acara varietas yang sangat menarik, menonton tawa Ye Liancheng lagi dan lagi. Lihat lagi, matahari telah tergantung di luar jendela, dan orang-orang yang memperkirakan kru sekarang bekerja, yaitu, dia menganggur untuk sementara waktu, tidak ada yang memanggilnya. "Pergilah, Ho, kakak akan mengajakmu makan malam. Kalau begitu, atur pekerjaan untukmu." Jiang Bai meregangkan tubuh dan langsung bangun. Dia tidur dengan pakaiannya tadi malam, tetapi dia tidak takut akan masalah. Dia merapikan diri dan keluar, lalu berkata kepada Ye Qingcheng. 2 orang meninggalkan ruangan, dan saat itu sudah lebih dari pukul 9 setelah sarapan. Jiang Bai langsung bergegas ke lokasi syuting. Baru saja tiba, tetapi mendapati bahwa wajah kru tidak terlalu bagus, dan itu masalah besar. Tepat saat saya sedang syuting, karena sebuah kecelakaan, pria dan menantu perempuannya, yang ada di acara itu yang merupakan wanita, keduanya mengalami kecelakaan dan sekarang telah dibawa ke rumah sakit. Saya mendengar bahwa cederanya tidak terlalu parah. 2 orang mengalami patah kaki dan 1 lengan patah. Butuh setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Seluruh kru makan dan mengunyah. Tidak mungkin membuat penundaan beberapa bulan karena 2 karakter yang kurang penting. Namun, kedua peran ini sangat diperlukan. Wakil sutradara telah menemukan beberapa, tetapi Cheng Daoyun tidak puas. Ini bukan, sekarang sutradara sangat marah karena masalah ini, jadi tidak ada orang yang hadir yang berani bernapas. "Hei, perempuan, aku tidak punya satu pun di sini." "Haha, gadis, kamu harus beruntung." Jiang Bai haha tersenyum dan menatap kota, tertawa dan berkata, "Masalah ini secara teoritis tidak ditentukan oleh seorang penulis skenario kecil. Tapi, siapa yang memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah seorang investor dalam pertunjukan ini? Pertama-tama merekomendasikan, itu tidak baik, biarkan Yao Hao menelepon." Bagi Ye Qingcheng, Jiang Bai percaya bahwa selama Cheng Daoyun melihatnya, dia akan merasa puas. Bagaimanapun, seorang yang disebut pahlawan wanita yang pada dasarnya bukan vas bunga sangat penting dan memiliki sedikit peran. Siapapun yang berperan dapat, selama aktingnya tidak terlalu buruk, tidak terlalu lama, jelek. Pahlawan wanita, mata Ye Qingcheng begitu besar sehingga tidak diketahui. "Haha, kamu tidak peduli." Jiang Bai haha tersenyum, membawa Ye Qingcheng dan pergi, dan menemukan Cheng Daoyun yang sedang marah di sana. "Cheng Gui, aku telah mendengar tentang kru. Aku tidak dapat membantumu dengan 3 pria. Aku punya 1 untuk yang wanita, kamu melihatnya, aku pikir kamu pasti puas." Hanya melihat Cheng Daoyun, Jiang Bai berkata sambil tersenyum, sementara pada saat yang sama, dia memberi Ye Fangcheng posisi. "His." Cheng Daoyun menarik napas. Gadis yang begitu cantik, bahkan jika dia telah berkecimpung di industri hiburan. Selama beberapa dekade, dia terkejut melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Terus terang saja, gadis seperti Mei Cheng, selain kesannya beberapa dekade lalu, yang sekarang harum dan hancur, tidak ada yang bisa menandinginya. Dan yang lebih penting, temperamen gadis ini sangat baik, sangat unik, adalah jenis temperamen yang membuat orang tidak bisa tidak tertarik. Gadis seperti itu, memerankan wanita yang bukan vas yang sangat penting, sudah pasti lebih dari cukup. Gadis ini memiliki citra yang bagus. Ya, hampir tanpa ragu, Cheng Daoyun setuju, dan yang pertama adalah memberi Jiang Bai wajah, yang lebih penting, dia benar-benar puas dengan Ye Qingcheng. 3 hal pria itu. Asisten sutradara di sebelahnya ragu-ragu dan berbicara tentang masalahnya. Sudah terlambat untuk menemukannya untuk sementara. Hari ini,
ada dramanya, dan pengambilan gambar sebelumnya harus mengejar ketinggalan. Saya tidak puas dengan apa yang saya cari hari ini. Hei, Xiao Bai, saya tidak bisa melakukannya. Hanya 3 pria dan 1 wanita adalah suami istri, saya melihat bahwa Anda adalah seorang kenalan dengan gadis ini, itu seharusnya mudah. Cheng Daoyun mengerutkan kening, mulai memikirkan masalah ini, tiba-tiba menatap Jiang Bai di depannya, melihat ke atas dan ke bawah, matanya berbinar, berkata sambil tersenyum. Penampilan Jiang Bai tidak bisa dikatakan terlalu tampan, tetapi termasuk dalam kategori Xiao Shuai. Tidak ada masalah di tengah dan atas. Wajah karakter nasional, mata besar, alis tebal dan pipi seperti pahatan kapak. Yang lebih penting, temperamen Jiang Bai sangat baik, berdiri di sana samar-samar tentang gaya umum angin, menarik perhatian. Pertama kali saya melihat Jiang Bai, Cheng Daoyun merasa bahwa jika Jiang Bai bersedia, dia mungkin menjadi aktor yang baik di masa depan. Sekarang dia kekurangan orang, dia punya ide seperti itu, untuk memberi Jiang Bai yang terbaik. Yang lebih penting, Jiang Bai, sebagai kreator cerita ini, jauh dari kata sebanding dengan yang lain. Meskipun tidak memiliki pengalaman akting, akan sangat bagus jika sedikit disesuaikan. Aku tidak bisa, Jiang Bai melambaikan tangannya, menulis naskah, menjiplak, berpura-pura menjadi penulis, bisakah dia enggan melakukan hal semacam ini, biarkan dia menjadi aktor. Bercanda, saya tidak pernah memikirkannya. Dalam benak Jiang Bai, dia selalu berpegang pada gagasan bahwa, ada 2 pintu yang baik dan tidak ada seorang pun yang merupakan orang baik. Biarkan dia menjadi aktor, dia tidak pernah memikirkannya. Terus terang, artikel ini selalu merasa bahwa para aktor bukanlah aktor, 9 aliran berikutnya. Biarkan dia pergi, pintunya tidak, bahkan jika itu adalah sifat tiket, Jiang Bai tidak senang. Terlebih lagi, dia tidak memiliki sedikit pun akting sama sekali, dan dia benar-benar tidak dapat melakukan hal semacam ini. Little White, tidak mungkin, tidak ada aktor lain yang puas yang dapat ditemukan sekarang. Ada banyak naga di studio Gusu, tetapi tidak banyak yang tersedia. Terlebih lagi, peran ini sangat berat, jadi biarkan yang lain datang kepadaku, atau kamu yang datang. Cheng Daoyun berkata dengan getir. Berbicara tentang ini, sepertinya dia memikirkan sesuatu, terus berkata, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Yao. Jika kamu tidak setuju denganku, orang tuaku harus menghadapinya untuk menemukan Yao, biarkan dia berbicara kepadamu. Yao, memikirkan nama ini, Jiang Bai merasa sakit kepala, biarkan dia datang dan tinggal diam. Aku segera melambaikan tangan dan berkata, baiklah, aku akan mencoba, kamu jangan biarkan Yao Wei datang, tetapi jika kamu tidak bisa, kamu dapat segera menemukan orang lain. Haha, sangat bagus. Cheng Daoyun tertawa. Jiang Bai kemudian memulai karir aktingnya. Terus terang, akting Jiang Bai benar-benar buruk. Dibandingkan dengan lawannya Ye Qingcheng, dia merasa bahwa dia hanyalah seorang sampah. Dia selalu membuat kesalahan dan terpengaruh oleh Cheng Daoyun. Baru saja, direktur relatif dari Berita Baik, begitu Jiang Bai mulai bertindak, segera menjadi tiran, tidak lagi sedikit pun perasaan manusia. Jiang Bai tidak bisa segera menamparkan wajahnya, hampir membiarkan Jiang Bai melarikan diri, tidak mengeringkan piring. Namun, tidak apa-apa, keras kepala dan kuat, dan benjolan. Bagaimanapun, Jiang Bai memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa, dan secara bertahap beradaptasi dengannya, dan semakin dia memasuki permainan, semakin terampil dia. Di pagi hari, saya hampir tidak bisa melakukannya. Di sore hari, saya belum memiliki NG lain, tetapi itu telah menyebabkan kejutan besar bab 52, pembalasan yang membatasi. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu, dan syuting film berjalan lancar. Jiang Bai semakin mahir, dan semakin mudah bermain dengan Ye Qingcheng. Santou sengaja bekerja sama, kedua orang itu akrab, dan perasaan di antara satu sama lain dengan cepat memanas, sehingga orang luar tampaknya berpikir bahwa kedua orang itu benar-benar menjadi pasangan. Dalam drama itu, mereka sering berpasangan, tetapi mereka bersebelahan. Bahkan Zhou Wen, yang selalu tenang, menyatakan ketidakpuasannya kepada Jiang Bai. Setelah beberapa hari bekerja keras, dia mengambil Ye Rongcheng yang begitu cantik dan iri padanya. Tetapi apa kebenarannya? Tetapi hanya Jiang Bai yang jelas. Ye Qingcheng memiliki hubungan yang baik dengannya.
Bahkan Jiang Bai samar-samar merasa bahwa kedua orang itu biasanya akur satu sama lain, dan pihak lain kadang-kadang mengungkapkan sedikit kasih sayang. Itu bisa lebih baik dengan dua orang, dan perbedaannya adalah 10.000 mil. Sore ini, baru saja selesai syuting, dan ketika saya hendak melanjutkan, tiba-tiba sekelompok orang di kejauhan datang ke kru di sini. Ada 2 atau 30 orang, satu persatu mengenakan lonceng dan peluit dan memegangnya di tangan mereka. Tongkat kayu dan batang besi, dipimpin oleh kepala botak setengah baya yang mengenakan rantai emas besar, muncul di depan Jiang Bai. Sentuh, peralatan samping rusak oleh tongkat bisbol botak, dan kemudian seorang anggota staf regu yang mengantar masuk, berkata, "Siapa sutradaranya? Keluarkan aku." Petik 2. Ya, apa yang terjadi? Apakah biaya manajemen dibebankan? Kami telah menyerahkannya. Anda dapat bertanya kepada saudara saya. Cheng Daoyun berdiri dengan cemberut dan berkata dengan ekspresi serius. Hal semacam ini belum pernah dia lihat sebelumnya, lingkaran film dan televisi bercampur aduk, dan ada beberapa parasit di sekitar bioskop besar yang mengandalkan roh jahat untuk makan. Sungai Xiangjiang sangat serius. Daratan jauh lebih baik di sini, tetapi tidak dapat dihindari akan menghadapi pelecehan. Oleh karena itu, secara umum, ketika kru mulai syuting, mereka akan mengeluarkan sedikit biaya perawatan. Sebagai biaya manajemen, orang yang mencari tempat akan menjaga stabilitas. Hal pertama yang datang ke studio Gusu ini adalah ini. Cheng Daoyun mengaturnya lebih awal. "Hei saudara, He Ziyun, hei, ternyata dia ada di sini. Baiklah, aku tidak bicara omong kosong denganmu. Hari ini, aku memberimu wajah, aku tidak mengganggumu. Tetapi apakah ada Jiang Bai di kru Anda? Menyinggung teman saya, hari ini, biarkan dia keluar, kakek akan menemukannya sendirian. Jika tidak, Anda harus mengikuti nasib buruk." Petik 2. Kepala botak pemimpin mendengarkan nama kakak laki-laki itu dan kemudian mencibir. Dapat dilihat bahwa orang ini yang sangat terkenal di daerah setempat tidak dapat datang ke kota ini. Di kejauhan, Jiang Bai mendengarkan ini dan segera berdiri. Dia keluar dan akan membantu anak itu. "Xiao Bai, kamu tidak bisa pergi. Orang-orang ini pada pandangan pertama bukanlah orang baik. Mereka begitu banyak orang dan membawa barang-barang. Kamu dulu kehilangan uang. Saya pikir sutradara dapat menangani semuanya. Kamu dapat yakin bahwa sutradara sangat berharga bagimu. Kamu adalah orang dari kru kami. Sutradara tidak akan membiarkanmu menderita. Saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia jelas bukan orang yang tidak cukup. Tepat setelah bergerak, dia dihentikan oleh Zhou. Dia juga sungai dan danau tua. Dia akrab dengan semua jenis pintu. Dia juga terbiasa melihat seorang gadis kulit putih seperti Jiang Bai. Dia takut Jiang Bai akan mendapat masalah dan makan kerugian besar. "Ya, Xiao Bai, kamu bisa tenang, sekarang mereka belum menemukanmu. Kamu pergi dulu dengan Aler, di sini kita harus menghadapinya. Aku juga punya teman di beberapa tempat di studio Gusu, aku tidak bisa. Aku akan memanggil mereka untuk meminta bantuan, dan kurasa itu tidak akan menjadi masalah besar." Di Hu juga datang. Sebagai kakak laki-laki, dia selalu menjaga Jiang Bai, dan kali ini tidak terkecuali. "Wang Qiang, apa maksudmu? Aku datang ke sini untuk membuat masalah. Aku sudah mengumpulkan biaya manajemen di sini. Aku akan menjamin keselamatan di sini. Kamu harus memberiku sesuatu untuk pergi, kalau tidak jangan salahkan aku." Di sini, pria botak itu berteriak, dan sebuah suara di kejauhan akan berdering. Detik berikutnya, semua orang melihat seorang pria berusia 30 tahun dengan selusin pemuda bergegas dari jauh sambil memegang tongkat kayu. Ketika suara itu belum tiba, suara itu sudah tiba. Suara itu jatuh, dan selusin orang pergi. Diblokir di depan Cheng Daoyun. "Direktur, bagaimana? Cucu ini tidak mempermalukanmu." Dia berjalan ke depan Cheng Daoyun dan berbisik. "Ketika saya berbicara, saya sedikit terengah-engah." Jelas, dia mendapat berita dan bergegas. Dia begitu cepat sehingga dia bisa merasakan ketidakmampuan. Itu tidak terjadi, itu hanya merusak beberapa peralatan, tidak masalah, harganya tidak tinggi, kami juga mengenalinya. Dia sekarang mencari seorang aktor di sini. Itu adalah nomor pria dari kru kami. Seorang pemuda yang sangat jujur. Saya tidak tahu di mana harus menyinggung perasaannya. Dia harus membiarkan kami membayar, dan saya meminta Anda untuk membantu. Saya tidak boleh membiarkan dia membawa orang pergi.
Anda dapat yakin, kami tidak akan membiarkan Anda menderita, dan kemudian pengeluaran Anda pasti sangat diperlukan. Meskipun Cheng Daoyun adalah seorang sutradara besar, dia sangat sopan kepada pamannya. Dia tidak mau menyinggung orang seperti itu, apalagi meminta pihak lain sekarang. Aktor dari kru Anda, dia menyinggung Wang Qiang. Kakak saya mendengar ini dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya ragu-ragu, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini. Wang Qiang tidak merasa kesal dan tidak mau menyinggung perasaan orang lain dengan mudah. Bagus, aku sudah janjikan hal ini. Akhirnya, setelah menggigit, saudaraku setuju, lalu mendorong kerumunan keluar dan berkata, Wang Qiang, bagaimana menurutmu? Hari ini kamu datang untuk membuat masalah. Hal-hal yang sudah aku ketahui, adik laki-laki itu tidak tahu bagaimana menyinggungmu. Aku keluar untuk membiarkannya keluar. Aku minta maaf padamu. Bagaimana dengan hal ini? Hei, kamu Ziyun, kamu juga masalah pribadi. Temanmu telah menyinggungku. Kamu minta maaf padaku. Aku berkata bahwa aku harus memberimu wajah. Biarkan dia memberiku 2 kepala, tetapi temanmu akan mati. Pelanggaran teman Huang Sanya sangat ketat, dan bimbingan yang ketat itu tidak buruk. Sekarang orang-orang masih di rumah sakit, kru telah berhenti, dan sekarang kerugian hariannya tidak sedikit. Dramanya Huang Sanya juga memiliki investasi, untuk memberinya film yang sengaja dibuat oleh kekasih kecil lelaki tua itu. Sekarang dia tertunda, keponakan kedua tidak berada di tengah-tengah Huang Sanya. Ini bukan, Sanya biarkan aku melihat pada akhirnya, bajingan mana yang memakan hati beruang dan macan tutul, dan berani menggerakkan pemandu yang ketat, biarkan aku memberinya pelajaran. Mengapa? Hal ini yang ingin kamu kelola. Apakah kamu siap untuk mengendalikannya? Petik 2. Menyipitkan mata, melihat ke depan Ziyun, Wang Qiang tersenyum, berkata ragu-ragu. Ada banyak hal yang terjadi dalam pidato itu. Jelas, meskipun kedua orang itu saling kenal, mereka mungkin tidak begitu pandai dalam hubungan yang biasa. Setiap kali ada kesempatan, Wang Qiang secara alami tidak mau melepaskannya, dan dia akan membawa Ziyun ke sudut. Bab 53. Huang Sanya menginginkan orang. Huang Sanya, ketika Ziyun mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dari merah menjadi putih, dan berubah beberapa kali berturut-turut. Baiklah, Jiang Bai, cepatlah pergi, sekarang juga segera tinggalkan Gusu bersama kota ini. Kali ini masalahnya besar, aku akan menelepon beberapa temanku sekarang untuk melihat apakah mereka bisa membantu. Huang Sanya, aku tahu, nama aslinya Huang Tianquan, anak ketiga, orang-orang tahu memanggilnya Huang Sanya. Orang ini tidak mudah diprovokasi, adalah seorang tiran di seluruh Gusu, salah satu tokoh terbaik di kota Gusu, tahun-tahun ini bahkan lebih campur aduk. Mulai dari angin dan air, bernilai ratusan juta orang tidak mengatakan, untuk membesarkan sekelompok orang yang putus asa, untuk campur tangan dalam semua lapisan masyarakat, pengaruh di kota Gusu semakin meningkat. Secara khusus, kota studio Gusu ini hampir menjadi orang yang memiliki keputusan akhir. Orang ini kaya dan memiliki jaringan kontak yang luas. Tidak ada seorang pun di Gusu yang tidak menjual wajahnya. Temanku memiliki pemerintahan daerah dan jabatan resmi. Tidak rendah, aku meneleponnya sekarang, aku berharap dia akan berkoordinasi dari sana, selama masalahnya tidak terlalu besar, Huang Sanya akan memberinya wajah ini. Tetapi masih harus bersembunyi pertama, tunggu aku punya kabar, aku akan meneleponmu lagi. Dehu bukan kakak laki-laki, dia punya banyak koneksi di semua lapisan masyarakat, dan dia loyal kepada orang-orang. Dia dan Jiang Bai tidak tahu banyak waktu, tetapi mereka bersedia membantu Jiang Bai. Saya juga tahu Huang Sanya ini. Dulu tidak terlalu bagus. Baru-baru ini dipublikasikan. Saya mendengar bahwa ada latar belakang yang dalam di baliknya, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Teman saya yang mendengarkan Tiandu saya mengatakan bahwa Huang San ini memiliki orang besar dengan langit. Dia hanya seorang sersan. Dia pergi ke Tiandu tetapi dia tidak bisa menghitung apapun. Awalnya, tidak ada yang merawatnya, tetapi sekarang juga gaya campuran. Dari awal air, semua karena dukungan orang tersebut, orang seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh aktor kecil kita. Xiao Bai, kamu bawa kota ini bersamamu. Petik 2. Zhou Fa juga datang dan penampilannya sama bermartabatnya. Hei, sepertinya aku mendapatkan orang besar. Jiang Bai mendengarkan ini dan tidak peduli.
Hehe tersenyum dan berkata dengan lembut. Dia tidak takut pada dirinya sendiri, dan sekarang dia bahkan tidak takut mendengarkan latar belakang Huang San. Dukungan Tiandu, orang besar, siapa yang bisa membuat Zhao Wuji di langit? Anakmu masih tertawa, hilangkan senyummu, pergi, aku tidak akan bisa berjalan untuk sementara waktu. Sikap Jiang Bai membuat kedua orang itu cemas, dan bukan karena Zhou Fa memiliki perasaan membenci besi dan tidak membentuk baja. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Jiang Bai memiliki keberanian untuk tertawa saat ini. Katanya, keduanya akan membawa Jiang Bai pergi. Dihu sudah memanggil orang untuk meninggalkan Ye Qingcheng agar pergi. Keduanya adalah sungai dan danau tua. Ye Qingcheng memiliki hubungan yang sangat berbeda dengan Jiang Bai. Tidak ada Jiang Bai, pasti akan menemukan masalah bagi Ye Qingcheng. Terlebih lagi, Ye Qingcheng masih seorang wanita cantik yang gila, benar-benar tinggal bersamanya, tidak akan ada yang salah. Sangat disayangkan mereka belum pergi dari sini. Ziziyun di sana tidak dapat menahan diri, dan wajahnya biru dan putih. Setelah berpikir selama beberapa menit, dia akhirnya menghela napas lega dan memutar kepalanya untuk meninju Cheng Daoyun. Cheng Gui, bukan karena aku Ziziyun tidak membantu hari ini. Adikmu benar-benar telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Aku tidak dapat membantu Huang Sanyai, dan aku tidak dapat mengatur ini. Aku tidak dapat menahannya. Aku akan mengembalikan biaya manajemenmu. Setelah itu, dia memutar tubuhnya dan berkata kepada Wang Qiang, karena ini adalah urusan Huang Sanyai, ayahku juga memiliki pengetahuan diri dan tidak berani mengurusnya, tetapi kamu tidak dapat membuat terlalu banyak masalah dengan kru ini. Kamu mengambilnya, tetapi orang lain tidak dapat menyentuhnya, atau ayahku tidak akan menyelesaikannya denganmu. Haha, jika kamu pintar, kamu belum pingsan, berpikir bahwa kamu adalah objek pribadi dan berani berteriak dengan Huang Sanyai. Kamu dapat yakin bahwa aku hanya mencari Jiang Bai. Adapun yang lain, aku tidak akan pernah bergerak. Tidak, ada orang lain, seorang wanita bernama Ye Qingcheng, aku harus mengambilnya. Huang Sanyai berkata bahwa dia adalah sumbu dari masalah ini. Semuanya dimulai dengan dia juga mengambilnya. Petik 2, Wang Qiang berkata sambil tersenyum, tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat menambahkan kalimat seperti itu. Bagaimana mungkin ada seorang wanita? Wajah Yan Ziyun berubah. Apa ada yang bisa kamu lakukan? Hei, aku harus membawanya bersamamu, tetapi kita berdua saling kenal. Biar ku beritahu, wanita ini sangat cantik. Huang Sanyai melihat foto itu dan matanya lurus. Tentu saja, Yan Sanyai bukanlah pria yang terburu-buru. Pria penipu yang telah menindas tuan laki-laki tidak pernah melakukannya. Kamu tahu ini, hanya saja kali ini, aku takut akan sedikit pengecualian. Sanyai baru-baru ini bertemu dengan seorang pria besar di Tiandu dan ingin membawa wanita ini untuk menemui orang itu. Mengenai siapa aku tidak tahu, aku pasti tidak akan bisa mendapatkanmu, jadi kamu harus bergegas. Wang Qiang tersenyum dan berkata dengan ragu-ragu. Di masa lalu, dia dan Zai Ziyun sama-sama bercampur satu sama lain. Semua orang setara, ada beberapa konflik. Pada saat itu, Wang Qiang menderita banyak kerugian. Sejak dia mengikuti Huang Sanyai, dia telah bangkit tinggi. Sekarang dia tidak berbicara dengan Qi Ziyun. Itu, baru saja, Wang Qiang merasa bahwa dia memiliki wajah khusus dan kekuatan khusus. Tentu saja, ini hanya perasaannya sendiri. Direktur Cheng, saya tahu Anda juga orang yang sangat pribadi. Huang Sanyai tidak ingin menyinggung Anda orang-orang yang berbudaya. Orang tua itu berkata sebelum saya datang. Saya tidak ingin merepotkan Anda, biarkan Anda menyerahkan orang-orang. Tentu saja, jika Anda merasa memiliki kemampuan, Anda dapat menelepon sekarang dan mulai mencari seseorang. Huang Sanyai berkata, tidak peduli siapa yang Anda cari, dia mengambil masalah ini dan melihat siapa yang dapat membantu Anda. Jika Anda yakin, Anda akan menyerahkannya, dan Anda tidak akan pernah kembali untuk merepotkan nanti. Petik 2. Setelah berbicara tentang Wang Qiang, dia mengabaikan orang-orang seperti Qi Ziyun dan yang lainnya, berdiri di sana dan tersenyum. Bisakah Anda memberi saya waktu? Biarkan saya memikirkannya. Wajah Cheng Daoyun berubah lagi, dan setelah hening sejenak, dia berkata, ya, tetapi saya ingatkan Anda, jangan berharap untuk melepaskan, ada orang-orang di pintu belakang yang sedang menunggu kita. Jika kau berani membiarkan mereka lari dariku, jangan salahkan aku karena tidak berbicara tentang perasaan.
Wang Qian tersenyum dingin dan berkata dengan ragu-ragu. Sebelum dia datang, dia sudah bersiap untuk itu. Dia tidak hanya menyerang untuk pertempuran, tetapi juga orang-orang Sanye yang menunggu di sisi lain, dan mereka takut Jiang Bai akan mengambil kesempatan untuk lari. Sudah berakhir. Di kejauhan, Dehu mendengarkan ini, wajahnya berubah, dan dia berkata dengan putus asa. Sekarang Jiang Bailian tidak memiliki kesempatan untuk lari. Tidak peduli seberapa banyak, semua orang mencari seseorang, Xiao Bai bukan orang luar, dapat membantu, harus membantu, berutang sesuatu kepada orang-orang bukanlah hal yang kecil, dan tidak boleh membiarkan Xiao Bai dan kota ini salah. Melihatnya sekarang, Huang Sanye ini tidak berlari dalam warna putih, tetapi berlari menuju kota, mengetahui bahwa kota itu indah, ingin memberikan gadis itu, aku tidak tahu harus mengirim siapa, tetapi jelas kita tidak mampu membelinya. Tetapi bagaimanapun juga, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang mendorong orang ke dalam lubang api, cari saja seseorang. Cheng Daoyun, yang kembali dari garis depan, mendatangi Zhou Fa dan Dihu dan berbisik bab 54 masalahnya sudah terpecahkan. Beberapa orang bergegas mengangkat telepon dan mulai menghubungi staf, tetapi sayangnya, di awal pihak lain cukup panas, hanya mendengarkannya, satu persatu terdiam, dan beberapa hanya menutup telepon. Teman yang baru saja memiliki status resmi di Kusu, setelah mendengarkan kata-kata Dehu, terdiam cukup lama. Dia berkata dengan hati yang panjang, saya tidak peduli, saya tidak bisa mengendalikan hal ini. Huang San tidak baik, Jay, jangankan mendengarkan apa yang kau maksud, dia pasti akan mendapatkan benda ini, bahkan jika aku maju, dia mungkin tidak akan memberikan muka ini. Setelah mengatakan itu, artinya sudah sangat jelas. Pihak lain tidak mau menyinggung Huang San demi Dihu, belum lagi masalah ini bukan masalah Dihu, tetapi hanya teman Dehuo yang mengalami kecelakaan. Di sana, Cheng Daoyun juga mulai menelepon. Hasilnya sama persis dengan Zhou Fa dan Dihu. Tidak ada yang bisa membantu. Seorang teman Zhou Fa berkata bahwa dia mengenal Huang San dan berkata bahwa dia bisa membantu, tetapi hanya 2 menit kerja keras kembali langsung ke telepon. Hanya ada satu kalimat, Zhou Fa, kamu tidak peduli dengan ini, seberapa jauh kamu bisa bersembunyi, kuning aku ingin membuat simpul, dan aku tidak mampu membayar orang itu. Untuk sementara waktu, beberapa orang menghabiskan sarana mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Penemuan yang menyedihkan, orang-orang yang menelepon saudara-saudara mereka pada hari kerja, tidak berpengaruh. Mereka yang telah minum 5 dan 6 pada hari kerja, yang dikenal kuat, dan siapa tahu siapa dan siapa, sekarang seperti menguapnya dunia manusia, menghilang tanpa jejak, mereka menemukan sekelompok orang, tidak ada yang berguna. Ini, untuk sementara waktu, 3 orang terdiam dan menatap Jiang Bai dan Ye Qingcheng yang datang ke samping. Ketiga orang itu tidak tahu harus berkata apa. Wang Qian di sana sedikit tidak sabar. Jelas, tidak banyak waktu. Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka melihat bahwa waktu semakin dekat, tetapi mereka tidak berdaya. Ekspresi bersemangat, khawatir, dan malu muncul di wajah mereka. Apakah kamu mau, atau aku akan memanggil adikku? Melihat ekspresi ketiga orang itu, Ye Qingcheng ragu-ragu sejenak, lalu berbisik dengan suaranya yang menawan, dan nadanya agak tidak pasti. Aku tidak tahu mengapa, untuk beberapa alasan, dia benar-benar menolaknya. Tetapi tidak ada cara, sekarang tidak ada pilihan lain, jadi Ye Qingcheng memiliki keberanian untuk membuat kalimat seperti itu. Adikmu, di samping Dihu menatap Ye Qingcheng dengan tatapan aneh, begitu pula 2 orang di sebelahnya. Aku sudah mengenal Ye Qingcheng selama beberapa hari. Aku tidak tahu apakah gadis cantik ini punya saudara perempuan. Aku ingin datang ke adiknya pasti sangat cantik, wanita cantik selalu punya cara yang lebih baik daripada pria pada umumnya, mungkin bisakah adiknya membantu? Baiklah, adikku, dia ada di ketentaraan. Ye Qingcheng baru saja ingin berbicara. Di tengah-tengah perkataannya, dia tidak meledakkan situasi adiknya. Jiang Bai di sisi ini angkat bicara. Semua orang membantuku. Sebagai protagonis, Jiang Bai tidak punya alasan untuk menjadi kura-kura. Aku mendapat panggilan telepon dan aku punya teman yang juga sangat kuat di langit. Sambil berkata, Jiang Bai pergi ke samping dan memutar nomor telepon Su Jie, di mana. Ah, bos, aku sedang bernyanyi dengan seorang gadis cantik, siap makan sebentar. Apakah kamu tidak akan pergi ke Gusu? Bagaimana menurutmu untuk meneleponku?
di mana seseorang mencari masalah. Musik yang berisik datang, dan kemudian suara itu menghilang dan menjadi sunyi. Suara Su Jie datang. Ya, aku benar-benar punya masalah. Jiang Bai tersenyum dan menjawab. Sebenarnya, dia bisa keluar sendiri, meletakkan anjing di luar darah Wang Qiang, dan kemudian langsung pergi ke Tiga Kuning untuk memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Tetapi itu agak mengejutkan, Jiang Bai tidak ingin berada di antara semua orang. Bukan hal yang baik untuk menunjukkan wajah ini di depan Anda. Siapa? Aku memakan beruang dan macan tutul. Aku langsung menghancurkannya. Ah, tidak, haha, tidak, aku memikirkannya. Baru-baru ini aku bertemu dengan seorang teman yang memujamu dan memberimu sebagai idola. Dia adalah orang Gusu. Dia sangat kuat di Gusu. Dia selalu ingin mengenalmu. Dia meneleponku kemarin dan berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu selama ini. Aku akan menelepon barang sekarang dan biarkan dia menanganinya. Petik 2. Di sana, Su Jie melompat setelah mendengarkan ini, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum. Hanya berbicara tentang hadiah yang diberikan, rahasia misterius dewa, makna yang agak berbeda, tetapi Jiang Bai tidak memperhatikan saat ini. Ingin mengenalku, siapa nama temanmu? Panggil dia kepadaku. Jiang Bai tertegun, lalu tersenyum. Sejak aku menjadi terkenal di Tiandu, aku berteman dengan Zhao Wouqi. Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Wang Bao, aku bertemu banyak orang. Ada Zhang Changgeng, Wu Zong, Su Jie, dan Ma Changyang. Orang-orang ini sengaja atau tidak sengaja membantu diri mereka sendiri untuk mempromosikan reputasi mereka. Sekarang mereka tampaknya memiliki nama besar di Tiandu. Aku tidak menyangka ada orang di Gusu yang mengenalku. Ingin mengenal dirimu sendiri. Ternyata Jiang Bai tidak terduga. Ah, temanku adalah Huang Tianquan, nama panggilan Huang San. Kamu tidak perlu memanggilnya. Apa identitasmu? Beri dia harga lebih. Ah, aku akan menelepon. Di mana kamu? Aku segera melepaskannya. Pada akhirnya, Su Jie mendengarkan ini dan bergegas untuk menanggapi. Pada akhirnya, dia tidak bermaksud membiarkan Jiang Bai menelepon Huang San secara pribadi. Bagaimana status Jiang Bai saat ini? Siapa yang diangkat di surga dan berteriak dengan Jiang Ye yang tidak sopan? Huang San, seorang tiran lokal kecil yang datang dari luar, meminta Jiang Ye untuk memanggilnya. Cantik sekali dia. Apa itu? Jiang Bai tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Huang Tianquan, nama panggilan Huang San, di tempat Gusu bahwa dia adalah tuan, haha. Tetapi itu adalah tempat yang kecil, dia secara alami takut akan hal ini. Su Jie haha tersenyum. Tiba-tiba dia menyadari siapa dia, dan dengan cepat bertanya, itu, orang yang akan memprovokasi Anda tidak akan menjadi anak Huang San. Bukankah itu orang-orangnya? Jiang Bai tersenyum dan berkata, dia tidak tahu harus berkata apa. Apa ini namanya? Anak buah Huang San datang dan berkata bahwa mereka sedang memperbaiki diri. Sebenarnya, tujuannya adalah untuk langsung pergi ke Ye Qingcheng. Apa yang bisa saya cari di kota? Jiang Bai juga mendengarkannya. Bukankah itu hanya mencari wanita cantik untuk menghormati dirinya sendiri? Apa ini namanya? Jiang Bai tidak tahu bahwa yang disebut Huang Sannya itu terakhir kali berada di Paviliun Jiangnan, yang mengaku mengenal Jiang Bai, dan kemudian memprovokasi semua orang untuk fokus pada sungai dan danau. Tetapi itu tidak berguna, karena Jiang Bai tidak mengenalnya. Anak ini menyerahkannya. Kamu tunggu, aku akan meneleponnya sekarang dan biarkan dia berguling. Di sana, Su Jie segera melompat ke atas yang lama dan berkata, setelah menyelesaikan ini, dia menutup telepon. Jelas ini untuk memanggil Huang San. Bagaimana? Jiang Baigang menutup telepon di sini, dan melihat Dihu dan Zhou Fa yang tertekan berkumpul dan bertanya dengan khawatir. Hanya melihat ekspresi Jiang Bai, mereka juga merasa bahwa hal ini tidak bermain. Jiang Bai hanyalah seorang penulis skenario yang lebih muda. Dia dapat memiliki keterampilan apapun. Bahkan jika dia mengenal beberapa orang, pihak lain takut bahwa dia tidak akan menyinggung Huang Da sebagai orang besar baginya, tetapi mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Masalahnya sudah terpecahkan. Jiang Bai mengangguk dan mengatakan sesuatu yang membuat orang terlihat baik. Bab 55. Halo, saya Xiao Huang. Apakah semuanya sudah beres? Singkat kata, Cheng Dayun menatap mereka dengan tiga mata, dan menatap Jiang Bai di depannya dengan tatapan aneh. Saya tidak tahu harus berkata apa.
Mereka menemukan bahwa pemahaman mereka sebelumnya tentang pemuda di depannya tampaknya sepenuhnya salah. Mereka menghabiskan hubungannya dengan Huang Sanyai, dan Jiang Bai mendapat telepon. Ini, bagaimana ini mungkin? Tidak buruk. Jiang Bai melanjutkan senyumnya dan mengangguk. Kemudian dia menyapa ketiga orang itu dan kemudian berjalan keluar bersama Ye Qingcheng dan datang ke Wang Qiang. Kamu Jiang Bai, anak kecil, ada spesies, bahkan panduan ketat diberikan. Hei, di sebelah Ye Qingcheng. Tidak heran Sanya begitu naik, aku belum pernah melihat wanita secantik itu dalam hidupku. Hei, ikuti biarkan aku pergi. Wang Qiang tersenyum dan berkata kepada Jiang Bai. Tunggu sebentar, aku menelepon temanku. Dia segera datang, bagaimana kalau dia datang? Jiang Bai berkata sambil tersenyum, dan tidak peduli dengan Wang Qiang. Sedikit basa-basi, dia memberitahunya omong kosong apa yang harus dikeringkan, dan menurunkan harganya. Minum, masih memanggil orang, anak laki-laki itu baik hati, kalimat itu, aku di sini, Del, aku harus melihatnya, busu ini yang memiliki semacam hubungan dengan tiga tuan. Wang Qiang mendengarkan ini, dan mencibir dengan aneh. Di matanya, Huang Sanya adalah langit, itu adalah tanah. Kota Gusu ini adalah salah satu yang terbaik. Siapa yang berani berteriak dengan Huang Sanyai, itu berarti menemukan kematian. Dia ingin melihat siapa yang sebenarnya memakan hati beruang dan macan tutul, dan bahkan memprovokasi Huang Sanyai. Lebih dari 10 menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz S600 berpacu di kejauhan, tergantung merek 88.888, melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, sama sekali tidak peduli. Di ruang terbuka di depan Jiang Bai, rem mendadak berhenti di sana. Kemudian seorang pria parubaya yang kekar berlari langsung turun dari mobil dan berlari sambil memegang sapu tangan untuk menyeka keringat di dahinya, diikuti oleh dua pemuda. Tiga tuan, begitu dia sampai di depan, Wang Qiang dan belasan orang di sekitarnya bergegas memberi penghormatan kepada orang-orang yang berteriak. Mereka juga mengerang dan memberi isyarat, yang membuat mereka berganti pakaian di kejauhan. Wang Qiang sudah cukup dalam kesulitan. Saya tidak menyangka Huang San akan datang sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Awalnya mereka meragukan teman-teman Jiang Bai. Satu panggilan telepon bisa mendapatkan Huang Sanye yang terkenal. Bukankah ini lelucon? Sekarang, bagaimana mungkin, orang-orang datang, apa yang bisa saya lakukan? Setelah ragu sejenak, Cheng Daoyun ingin keluar, tetapi Dihu menghentikannya, Huang Sanye tidak mampu membelinya. Kamu seorang sutradara, reputasiku bukan karena aku aktor besar, dia tidak mengenalmu, gegabah tidak memiliki hasil yang baik di masa lalu. Makanlah, lebih baik aku berbicara dengan Zhou Fa, mungkin orang lain akan memberikan wajah ini. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan, dia tetap menarik Zhou Fa ke depan, tetapi dia berhenti tanpa beberapa langkah, karena ada pemandangan di depan mereka yang membuat mereka benar-benar lumpuh. Huang Sanye, yang merupakan pria kekar dan tampan, berlari mendekat, dan sama sekali tidak mempedulikan Wang Qiang. Dia langsung mengarahkan Wang Qiang di depannya dan langsung menuju wajah Jiang Bai. Dia buru-buru berkata, Jiang Ye. Halo, aku kecil. Huang, aku tidak bisa menahannya, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku tidak tahu apakah itu kamu. Orang Yansing memberitahu saya bahwa seseorang mematahkan kepalanya dan mendapat sedikit. Tuan, saya sudah tahu tentang hal-hal yang terjadi. Jika Anda datang, semuanya akan baik-baik saja. Ini salah paham. Huang San ingin mengatakan sesuatu, Jiang Bai tentu saja tahu. Diperkirakan bahwa dia membantu mengekspor kepala, alasan pertama adalah karena dia adalah seorang investor, Xiaomi juga merupakan protagonis di sana, dia memberikan wajah yang tegas. Yang terpenting adalah foto Ye Qingcheng memberinya ide. Dia ingin menyingkirkan orang-orang dan memberikannya kepada dirinya sendiri, sehingga dia memiliki olong seperti itu. Diperkirakan bahwa Huang San ini hanya untuk memperhatikan masalah tersebut, dan tidak menanyakan tentang siapa pihak lain itu, jika tidak, karena Huang Sanyi datang untuk mengenalinya sendiri, maka dia tidak akan berani menurunkan tangannya di sini untuk menemukan masalahnya sendiri, juga tidak dapat membuat olong sebesar itu. Hanya saja Huang San tidak dapat mengatakan bahwa Jiang Bai tidak dapat membiarkannya mengatakannya. Dia hanya dapat menyela kata-kata pihak lain, dan yang murah hati datang. Ah, terima kasih Jiang Ye. Terima kasih, Jiang Ye.
Kata-kata Jiang Bai membuat Huang San menghela napas lega. Dia pergi dari Gusu ke Tiandu untuk pertemuan dingin, memukul panji Jiang Bai, dan bercampur dengan angin dan air, bercampur dengan Su Jie, tetapi juga berusaha keras untuk membawa Ye Cheng ke kota, bukan hanya untuk menyenangkan Jiang Bai. Jika hal semacam ini membuat Jiang Bai memiliki pendapat tentangnya, maka dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Benar, Jiang Ye, Wang Qiang anak itu tidak menyinggungmu. Menyelesaikan urusannya sendiri, Huang San tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya berubah, dan menatap Wang Qiang, yang telah berada di kejauhan, dan berkata, Wang Qiang, mereka selalu menganggap Huang Sanye sebagai hari di kota Gusu ini. Itu hanyalah keberadaan yang maha kuasa, jauh di atas. Tapi sekarang, Huang Sanye tiba-tiba berlari dan mengangguk kepada seorang pemuda, mengklaim Xiao Huang. Juga disebut Jiang Ye. Ini benar-benar membuat mereka terpaksa, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang ada, bodoh di sana. Faktanya, mereka lebih dari mereka. Di samping Cheng Daoyun, Zhou Fa, Di Hu, dan orang-orang lain di kru, Qiziyun, yang belum pergi dari kejauhan, bukankah demikian? Saya benar-benar tercengang dan melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya di depan saya, dan saya ada di sana. Huang Sanye menjadi Xiao Huang, Jiang Bai menjadi Jiang Ye. Mereka merasa bahwa dunia benar-benar berantakan. Itu tidak terjadi, tetapi ketika adik laki-lakimu baru saja datang, momentum itu memberi kita peralatan kru kita. Jiang Bai tersenyum dan menjawab, tidak menerimanya. Apa, Wang Qiang, kamu berguling ke arahku? Jiang Bai tidak peduli, tetapi Huang San tidak bisa menganggapnya remeh. Setelah mendengarkan ini, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat berteriak. Detik berikutnya, Wang Qiang datang ke sisi Jiang Bai. Huang San yang tidak disukai adalah sebuah kaki. Kemudian dia berteriak, Wang Qiang, beri aku lutut, dan berikan tipuan Jiang sebuah kesalahan. Cepatlah, kalau tidak, Lao Zi membunuhmu. Ketika aku berbicara, tempat itu tampaknya telah dikembalikan ke tempat yang agung dan berkuasa. Itu hanya sesaat, dan dengan cepat digantikan oleh senyuman, dan aku mengabaikannya dan bahkan meminta maaf. Wang Qiang tersenyum dan berkata kepada Jiang Bai, Jiang Ye, kamu dapat yakin bahwa anak ini pasti akan mengajarinya kembali. Mengenai kru, aku akan memberi kompensasi dan harus memberi kompensasi. Oh, tidak perlu mengajari, karena semuanya adalah milik mereka sendiri, apalagi dia tidak tahu, aku tidak tahu siapa yang tidak bersalah. Mengenai hal-hal, kamu tidak perlu membayarnya, aku akan mengurusnya. Sebenarnya, kelompok investor ini adalah perusahaanku, sedikit uang tidak dapat membuatmu membayar kompensasi. Jiang Bai tersenyum dan menjawab, sekarang, dia tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Dramanya sangat pendek, pekerjaan hari ini awalnya didasarkan padanya. Sekarang hampir selesai, bakat lain adalah acara utama, dan dia tidak harus mengurusnya. Setelah kejadian ini, aku khawatir identitasku tidak akan dapat dihentikan. Gusu Chengjiang Putih tidak bermaksud untuk tinggal lebih lama, jika tidak, kamu mungkin tidak nyaman. Dalam hal ini, tidak perlu menyembunyikan identitasmu bab 56, Zhu Xinxin. Kalau begitu aku mengundangmu untuk makan, hancur dan terkejut. Tatapan mata Huang San tajam dan dia melihat Ye Qingcheng sekilas. Dia tahu bahwa wanita ini takut reservasi Jiang Ye tidak terjerat dalam masalah ini, tetapi pikirannya sudah peduli, dan kemudian beberapa orang dari Cheng Daoyun yang melihat jauh menghadap Jiang White tersenyum dan berkata, baiklah, sudah hampir waktunya, makanlah saja. Jiang Bai melihat arlojinya yang murah, dan waktunya hampir sama dengan waktu makan. Karena Huang San tertarik, dia tidak menolak. Hanya beberapa patah kata dari Cheng Daoyun, Jiang Bai juga tidak ambigu, biarkan mereka menghubungi Huang San, dan tidak peduli apapun alasannya untuk kembali ke bioskop Gusu ini, saya tidak takut seseorang mencari masalah. Segera setelah ketiga orang itu dipanggil dan menyatakan permintaan maaf mereka karena menyembunyikan identitas mereka sebagai investor, beberapa orang dengan cepat mendapatkan kembali antusiasme mereka. Seorang teman yang tidak memiliki alasan untuk perubahan mendadak tiba-tiba menjadi bos dari sebuah perusahaan film, dan masih menjadi orang dengan energi yang besar. Dia bahkan menjual perasaan orang lain tanpa menyadarinya. Dehu, Zhou Fa mereka secara alami sangat bahagia. Hal yang sama berlaku untuk Cheng Daoyun. Adapun Ye Qingcheng, selain menggunakan matanya yang besar untuk memeriksa kembali Jiang Bai,
Tampaknya tidak ada banyak perubahan karena perubahan identitas Jiang Bai, dan itu masih merupakan tampilan pemanjaan murni. Melilit Jiang Bai, seorang saudara, patut ditiru. Tentu saja, dia juga dengan penasaran bertanya kepada Huang San, mengapa orang lain memanggilnya masalah seperti Sanyai. Itu menyebabkan belenggu kuning dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak berani. Hanya bercanda, di depan Jiang Ye, siapa yang berani memanggil Tuhan? Selain Zhao Ye, saya khawatir tidak ada yang berani mengatakan ini. Kelompok itu datang ke hotel paling eksklusif di daerah itu. Di aula paling mewah, mereka makan makanan yang sangat mahal dan minum banyak anggur. Setelah makan kenyang, Huang San mengatur agar mereka mengantar mereka pergi. Tentu saja, termasuk Ye Qingcheng. Awalnya, dia tidak ingin mengikuti Jiang Bai, tetapi Jiang Bai tidak meninggalkannya, jadi dia harus pergi terlalu jauh. Adapun Jiang Bai, dia tetap tinggal karena Huang San telah menyatakan harapannya yang ditinggalkannya. Melihat bahwa Huang San baru saja menghancurkan olong besar ini, dan membiarkan Jiang Bai mengumpulkan ribuan prestise dan memenuhi 16.000 prestise yang diperlukan, jadi suasana hati Jiang Bai sangat senang. White tidak menolak usulan Huang. Jiang Ye, waktunya masih pagi, atau apakah kita harus bermain? Setelah kerumunan pergi, Huang San datang dan berkata sambil tersenyum. Bermain, kemana kamu pergi? Jiang Bai menatap Huang Sanyi dengan tatapan aneh. Saya tidak mengerti apa maksud barang itu. Saya punya clubhouse di sini, meskipun tidak sebanding dengan pavilion Jiangnan, tetapi masih sangat bagus di Gusu. Ada beberapa bangunan terkenal di sungai. Saya ingin mengundang Anda untuk berkunjung di masa lalu. Huang Sanhe tersenyum dan berkata, Oke, saya tidak tahu obat apa yang dia jual di Labu, tetapi Jiang Bai tetap setuju. Keduanya meninggalkan hotel dan berkendara ke clubhouse Huang San di Sungai Gusu. Clubhouse itu cukup indah, megah, dan pintunya penuh dengan uang. Ketika saya keluar dari mobil, seseorang segera menyapa Huang San. Keduanya langsung naik dan berjalan ke kotak pribadi di lantai 2 sungai. Begitu mereka memasuki pintu, mereka menemukan beberapa gadis cantik menunggu di sana. Salah satu dari mereka sangat menarik perhatian, muda dan tampak seperti berusia maksimal 16 atau 7 tahun. Kelihatannya sangat menarik, tidak seperti pakaian lain yang terkena api, kaos oblong putih, ditambah koboi biru langit, tulang. Sepatu kets putih, ekor kuda besar diikat di belakang kepala, membuat orang merasa bahwa dia berbeda pada pandangan pertama, dan tampaknya tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Melihatnya, Jiang Bai tampaknya mengingat cinta pertama dalam hidupnya bertahun-tahun yang lalu, perasaan yang murni, dan Jiang Bai agak tertegun. Atas reaksi Jiang Bai, Huang San cukup puas. Gadis ini dipekerjakan oleh bos. Dia pernah menggunakannya sebelumnya. Dia ingin memberikannya kepada orang lain. Karena dia kebetulan mengenal Su Jie, setelah melihat Jiang Bai, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Jiang Bai. Jika bukan kemarin dia melihat foto Ye Qingcheng dan berpikir bahwa Ye Qingcheng lebih baik, maka gadis itu telah dikirim ke Tiandu. Dia dipanggil Su Xinxin. Tahun ini, aku telah mencarinya untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu apakah kamu puas dengan Jiang Yu. Huang Sanqiu berkata di telinga putih Jiang, berbisik. Jiang Bai mengangkat alisnya dan tidak berbicara. Huang Sanxiao tersenyum dan tidak terlibat. Jiang Ye tidak berbicara, artinya, dia tidak mengatakan ketidakpuasan, tujuannya telah tercapai, dan ini tentu saja baik. Jiang, silakan. Huang Sanyi mengulurkan tangan dan meminta Jiang Bai untuk duduk dan memerintahkan dua wanita muda yang glamor untuk menemaninya, biarkan. Gadis kecil itu berharap Xin Xin menemani Jiang Bai. Begitu saya duduk, seseorang segera mengirim banyak minuman, termasuk anggur, bir, dan anggur merah. Setelah mengobrol dengan Jiang Bai sebentar, setelah menemani beberapa gelas anggur, dia memesan sebuah lagu dari sana, ditemani oleh dua gadis glamor, dan meninggalkan tempat duduknya dengan sengaja atau tidak sengaja. Kedua gadis itu tiba beberapa meter jauhnya. Ini adalah kesempatan bagi Jiang Bai untuk mengobrol secara terpisah. Jiang Baixin secara alami mengerti. Hanya situasi inilah yang pertama kali ia lihat. Untuk sementara waktu, Jiang Bai tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi ia duduk di sana dan minum anggur dengan tenang. Kakak, apakah kau ingin minum, atau aku akan minum denganmu? Di samping kuncir kuda, aku berharap Xin Xin berbisik, suaranya sangat kecil, sedikit lembut dan tidak enak, membuat orang mendengar perasaan sedikit sakit.
Kau akan minum. Jiang Bai menatap Zhu Xinxin dengan heran. Apakah aku hanya memalingkan muka? Tidak, tidak, oke, tapi aku bisa belajar. Zhu Xinxin memerah dan berkata dengan kepala tertunduk, kepalanya hampir terbenam di celana jeans yang agak memutih. Oh, anggur jenis apa yang diminum gadis-gadis? Sebenarnya, aku tidak suka wanita yang minum alkohol. Jiang Bai tersenyum dan menjawab. Ia mengatakan yang sebenarnya, meskipun ia tidak menolak wanita seperti itu, tetapi sebagai pria yang sangat konservatif di dalam hatinya, tidak apa-apa untuk bermain di tempat, tetapi di dalam hatinya, Jiang Bai tidak menyukai wanita seperti itu. Oh, kalau begitu aku tidak minum. Zhu Xinxin mendengarkan ini dan menjawab dengan suara seperti itu, lalu terdiam. Keduanya terdiam selama beberapa menit, Jiang Bai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu bekerja di gedung klub ini. Bagaimana Huang San menemukanmu? Tidak, tidak, aku tidak bekerja di sini, aku seorang mahasiswa. Seolah-olah aku takut akan kesalahpahaman Jiang Bai, aku tidak tahu apakah seseorang telah berbicara dengannya sebelumnya. Aku berharap Xinxin bereaksi dengan baik. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Bai, aku segera mendongak dan berkata dengan wajah kecil. Mahasiswa, bagaimana para mahasiswa datang ke sini? Huang San memaksamu. Jiang Bai mengerutkan kening, dan dia membenci masalah penindasan pria dan wanita. Tidak, tidak, ibuku sakit, uremia, aku butuh banyak uang. Huang selalu menemukanku, membantu ibuku menemui dokter, dan, tetapi juga membiarkanku pergi ke sekolah. Aku akan datang. Bab 57, Permintaan Huang San. Baiklah, kau tahu apa artinya datang ke sini. Jiang Bai mengerutkan kening. Semua orang akan kekurangan uang. Terlepas dari tujuannya, aku berharap pendekatan Xinxin agak salah. Jiang Bai tidak tahu apa itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkhotbah. Sebenarnya, aku menyarankan pelacur itu untuk mengurus B bodoh ini. Meskipun baunya seperti setiap wanita memiliki masa lalu yang tragis, tetapi itu bukan demi uang, tidak apa-apa untuk membodohi orang bodoh. Itu benar-benar tua, siapa yang tidak jelas. Apa yang terjadi pada mereka? Oleh karena itu, Jiang Bai selalu mencemooh, tetapi Zhu Xinxin jelas bukan tipe orang seperti itu, dan Huang San tidak berani menemukan barang-barang seperti itu untuk dirinya sendiri. Aku tahu, oke, bisa. Zhu Xinxin dikatakan memiliki wajah merah besar oleh Jiang Bai, dan kemudian wajahnya pucat, dan dia berkata bahwa dia hampir menangis. Yah, tidak apa-apa, tapi gadis besarmu seharusnya aman untuk pergi ke sekolah, tidak memiliki beban lain. Baiklah, dengan cara ini, di mana ibumu? Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk perawatan medis? Aku bisa meminjamkannya kepadamu, kamu tidak perlu mendengarkan pengaturan Huang San. Sambil mendesah, Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia akan membantu gadis di depannya. Perasaannya terhadap Jiang Bai benar-benar seperti cinta pertama dalam hidupnya. Tidak hanya penampilan, bahkan kepribadian, Jiang Bai terasa agak mirip, yang membuat Jiang Bai tidak bisa tidak ingin membantu. Aku sudah lama tidak begitu mencintainya. Namun, Jiang Bai memutuskan untuk membantunya. Bagaimanapun, bagi Jiang Bai, itu benar-benar tidak berarti sekarang. Yellow dan Huang sudah memberikannya. Zhu Xinxin dengan cepat menolak. Dia tahu arti Jiang Bai, tetapi dia tidak bisa setuju. Tuan Huang memberinya bantuan selama masa-masa tersulitnya. Dia juga berjanji untuk membantu Huang. Karena aku berjanji, aku tidak bisa menyesal, dan pikiran keras kepalaku telah lama tertanam di hatinya. Apa terlebih lagi, ketika saya bertemu Huang San untuk sementara waktu, dia juga mengerti apa itu Huang San. Dia tidak berani mengambil risiko sendiri dengan keluarganya. Dia tidak mampu untuk kalah, bahkan jika Huang San harus mengikat orang-orang muda di depannya. Namun, Zhu Xinxin masih sangat beruntung. Dia pikir Huang akan memberikannya kepada seorang pria tua jelek dengan perut besar. Ketika dia melihat Jiang Bai, dia menghela nafas lega. Setidaknya takdirnya sendiri tidak separah yang dia kira, dia sudah sangat puas, dan bagaimana berani mengharapkan orang lain. Huang San adalah Huang San, aku adalah aku. Jiang Bai mengerutkan kening, tetapi dia tidak berharap pihak lain menolak. Menghadapi pertanyaan Jiang Bai, Zhu Xinxin memilih untuk diam, seolah-olah anak yang melakukan kesalahan itu menundukkan kepalanya, dan kedua tangan putihnya menggenggam sudut pakaian, dan menolak untuk menanggapi.
Hal ini membuat Jiang Bai tiba-tiba kelelahan. Tanpa diduga, tipu muslihat yang tampaknya lemah ini begitu keras kepala. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Menghela napas, tidak terjerat dalam masalah ini, Jiang Bai mengganti topik pembicaraan, sambil minum segelas anggur. Saya berharap Xin Xin tampaknya bereaksi terhadapnya. Saya segera membuka botol dan menambahkan anggur ke Jiang Bai, tetapi tindakan itu terlalu berkarat dan memercikkan sebagian di atas meja. Huang berkata kepadaku hari ini, aku akan menjadi milikmu di masa depan. Kamu ingin, kupikir, aku ingin pergi ke sekolah, aku tidak mau, aku akan mengikutimu. Saya berharap Xin Xin tersipu, berbisik, beberapa rasa malu dan beberapa rasa lainnya, seperti bunga lili di angin yang dapat diterbangkan kapan saja. Hanya saja dia mengatakan ini, tetapi orang tidak bisa tidak ingin merasa kasihan. Tiga kuning ini. Jiang Bai mendengarkan ini, mengalihkan pandangannya dan mendesah lega. Jika dia menemukan wanita cantik dan menawan untuk diberikan padanya, dia tidak keberatan menikmatinya hari ini. Setelah sekian lama, sangat tidak nyaman untuk mengatakan yang sebenarnya. Gadis berusia 15 atau 6 tahun seperti itu, bagaimana dia bisa mendapatkan tangannya? Produk ini terlalu asing bagi saya, berpikir bahwa seperti hewan-hewan seperti mereka semua suka sapi tua memakan rumput muda, yang sebenarnya merusak tulang bunga roh air. Baiklah, saya tahu, bisakah kamu keluar sekarang? Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Huang San. Jiang Bai berkata tanpa daya, dia mengambil kuncir kuda yang indah di depannya. Orang lain itu kebetulan baik-baik saja dan berbalik. Saya berharap Xin Xin keluar, dan dua wanita yang menemani Huang San keluar ke sana, musik berhenti, dan ruangan menjadi sunyi. Bagaimana? Jiang Yu tidak puas. Setelah beberapa orang keluar, Huang San dengan cepat datang dan bertanya dengan suara rendah. Puas? Bagaimana saya bisa tidak puas? Saya berharap Xin Xin sangat cantik, saya sangat menyukainya, hanya gadis. Yang baik, apa yang Anda bawa kepada orang lain? Jika Anda membantu, jangan membalas, Anda adalah harapan yang baik. Ini tidak baik. Jiang Bai menghela nafas dan mengambil segelas anggur dan menyentuh Huang San. Setelah minum setengah, dia berkata, Hei, Lao Huang adalah orang awam. Tentu saja, Jiang Ye sangat menyedihkan dan cemburu. Aku ingat kata-katamu, dan aku berjanji tidak akan melakukan hal seperti ini di masa depan. Huang San Xiao tersenyum dan buru-buru mengangkat tangannya untuk bersumpah, seolah-olah dia telah benar-benar mengubah dirinya sendiri sejak saat itu. Dalam hal ini, hidung Jiang Bai Suo, anjing itu tidak dapat berubah untuk makan, ada kemungkinan Huang San pasti akan melakukan ini. Kamu telah menghabiskan begitu banyak upaya, aku harus menemukan gadis kecil yang cantik untuk memberikannya kepadaku, bahkan sebelum aku ingin mendapatkan kota itu, aku takut tidak hanya untuk menyenangkannya dengan begitu sederhana. Mengapa? Masalah apa yang membutuhkanku untuk membantu? Jiang Bai menatap Huang San. Hari ini, setelah Huang San bertemu dirinya sendiri, ada beberapa slogan di jamuan makan, tetapi dia masih memiliki sedikit pengembangan diri dan tidak berbicara. Sekarang dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Jiang Bai tahu bahwa orang ini pasti meminta sesuatu. Kalau tidak, dia akan tetap berpegang pada dirinya sendiri. Saya khawatir saya tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya. Saya bukan saudara besar di sungai dan danau. Kekuatannya tidak besar, selain bisa bermain sedikit, tidak ada yang tampak tidak berarti, atau siapa yang perlu melakukan perjalanan khusus untuk menenangkan diri. Itu, karena Jiang Yu melihatnya, saya tidak menyembunyikannya. Saya benar-benar mendapat masalah. Huang San melihat dan menatap Jiang Bai dengan tatapan aneh, lalu tersenyum dan berkata, ketika saya berbicara, saya tidak bisa menahan perasaan gugup atau malu. Katakan, karena kamu berteman dengan Su Jie, kita sudah saling kenal, dan kami telah menerima hati yang begitu besar untukmu. Jika kamu memiliki masalah, jika kamu dapat membantu, kamu dapat melakukan apa yang kamu bisa. Jiang Bai berkata sambil tersenyum. Ini, kamu tahu bahwa ekonomi Tiongkok telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan perdagangan impor dan ekspor telah meningkat secara dramatis dari tahun ke tahun. Saya mengenal beberapa teman yang mengimpor perdagangan luar negeri. Saya tahu bahwa banyak produk elektronik dan mobil asing sangat populer sekarang, jadi saya masuk. Sekumpulan barang, ingin mendapatkan sejumlah uang. Penjualan semuanya mencari,
tinggal menunggu barang. Mungkin ada beberapa masalah baru-baru ini, dan barang-barang saya ditahan di pelabuhan utara. Huang San mengatakan sesuatu dengan malu. Ketika dia berbicara tentang barang-barangnya, dia tampak sedih. Oh, barang apa? Saya tidak ingin melakukan hal-hal yang melanggar hukum, dan saya harus memiliki sedikit pemahaman tentang situasi saya. Saya sibuk berusaha membantu tetapi juga membantu. Jiang Bai mendengarkan ini, wajahnya berubah, berkerut kata dengan alis. Dunia ini setara dengan tingkat dunia tempat dia berada 10 tahun lalu. Oleh karena itu, selama periode ini, barang impor masih sangat ketat, dan banyak orang bergegas untuk membeli dan menjual. Tentu saja, beberapa dibuat melalui saluran formal, dan beberapa tidak mulia. Apa itu Huang San? Jiang Bai juga jelas. Reaksi pertama akan tahu bahwa barang tersebut belum mengambil jalan yang benar. Jumlahnya, ada sedikit barang pribadi, tetapi jumlahnya tidak banyak, kurang dari 1/10. Yang lain saya jamin semuanya biasa saja, ada formalitas, pajak luar negeri, benar-benar asli, tidak ada ambiguitas. Anda tahu, bahkan jika Anda seorang pengusaha serius tahun ini, Anda akan memiliki sedikit barang pribadi di dalamnya. Anda tidak ingin melihat bahwa Huang San belum mengambil jalan yang benar. Dalam hal besar dan besar seperti ini, ada tempat di mana segala sesuatunya dapat menembus langit kapan saja. Tidak ambigu. Jika Anda tidak takut dengan lelucon Anda, bisnis saya lebih formal daripada perusahaan biasa. Ketika Huang San mendengarkan Jiang Bai, dia segera mengerti apa maksudnya, dan buru-buru menepuk dadanya dan mengucapkan sumpah bab 58, ini bukan hal yang baik. Kalau begitu, mengapa orang memberikannya? Jiang Bai mendengarkan ini dan bertanya, mengerutkan kening. Kau tahu, pohon itu besar, dan aku orang ketiga dalam ukuran busu. Aku tidak takut dengan leluconmu. Jika kau tidak takut dengan leluconmu, kau sudah terbiasa. Kau tidak perlu menyinggung orang pada hari kerja, dan aku tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Zhao yang sepihak. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya busu ini, aku memiliki dua lawan yang tidak dapat pergi bersamaku. Bertahun-tahun berjuang untuk pertikaian internal belum dilakukan, ini tidak, baru-baru ini, ada kepala besar di utara, mengandalkan dukungan besar, tepat di bawah tanah tangan hitam, aku telah menekuk semua barangku. Barang-barang itu bernilai 1 miliar yuan. Aku telah menginvestasikan semua nilaiku. Sekarang jika barangnya tidak tersedia, aku akan menunggu waktu pengiriman, dan orang-orang akan mengganti pembeli. Setelah kembali, aku akan benar-benar selesai oleh Huang San, jadi tolong minta Jiang Yu untuk membantu. Petik 2. Aku juga tahu situasi Jiang Ye. Hal-hal di utara, terutama di sisi resmi, Jiang Ye tidak bisa masuk, tapi Zhao Ye bisa, selama Zhao Ye punya kata, itu pasti akan dilepaskan. Huang San akhirnya menyatakan tujuannya dan ingin meminta Jiang Bai untuk berbicara dengan Zhao Wouqi. Bukannya dia mencari Jiang Bai kali ini, bukan untuk mengatakan bahwa dia mencari Zhao Wuji, tetapi dalam kapasitasnya, dia benar-benar tidak bisa berbicara dengan Zhao Wuji, dan dia memiliki hadiah seperti itu. Zhao Ye, saya tidak terbuka, tetapi ini adalah pria besar. Sesaat, Jiang Bai berkata perlahan, penampilannya berwibawa. Zhao Wuji menyukainya, dan dia tidak terlalu peduli dengan hari-hari ini. Bisnisnya selalu tidak ambigu. Meskipun waktu pemahamannya tidak lama, Jiang Bai tahu bahwa selama dia berbicara, Zhao pasti akan berjanji. Tapi, untuk Huang San yang baru dikenal, berutang pada orang besar berikutnya. Jiang Bai bukan orang bodoh. Dia telah membantunya di masa-masa awalnya. Apakah karena dia baru saja mengatur kuncir kuda yang indah? Ini harus membuat Zhao Wouqi tahu, tidak marah pada kematian. Di masa depan, dia akan tetap menjadi pria. Jiang Ye yakinlah bahwa Huang San saya bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa. Jika Jiang Ye bersedia membantu kali ini, setengah dari barang-barang ini adalah Jiang Ye. Saya telah menemukan pembeli yang baik untuk pengiriman ini, dan menyebarkan lusinan dealer di seluruh negeri. Begitu barang tiba, mereka dapat segera tersebar. Dalam beberapa bulan ke depan, mereka dapat mengembalikan uang itu, setidaknya 2 kali lipat, dan 100 juta. Aku bisa mendapatkannya, aku hanya perlu melindunginya. Huang Sanyi menggertakkan giginya dan berbisik. Tidak ada makan siang putih di dunia. Dia tahu sebelumnya bahwa tidak mungkin bagi Jiang Xin untuk membantu Jiang Xin. Dia sudah bersiap untuk pendarahan besar.
Kali ini dia tidak akan kehilangan uang. Mengenai menghasilkan uang, dia tidak akan berani memikirkannya. Akan ada pepatah seperti itu. 10 miliar, begitu banyak. Jiang Bai mendengarkan ini dan berubah pikiran. Ini tidak diragukan lagi merupakan jumlah yang sangat besar, jumlahnya sangat besar hingga ke tingkat yang mengkhawatirkan. Dia tahu bahwa Huang San akan berdarah, tetapi dia tidak menyangka dia begitu bersih dan rapi, dan pria kuat itu mematahkan pergelangan tangannya, tetapi itu membuat Jiang Bai menatapnya. Adalah bermanfaat untuk dapat bercampur sampai titik ini dan menjadi pahlawan dari pihak yang hegemonik. Namun, pada saat yang sama, Jiang Bai menyadari bahwa ada masalah. Karena Huang San bersedia membayar harga yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah ini, maka masalah ini jauh dari sesederhana yang dikatakan Huang San. Jika Anda bisa mendapatkan 10 miliar hanya dalam satu kalimat, Jiang Bai yakin bahwa Huang San akan pergi ke Zhao Wuji, dan bahkan jika Zhao Wuqi tidak mengenalnya, dia akan setuju dan setuju, bagaimana dia bisa lebih murah. Saya tidak bisa langsung setuju tentang masalah ini. Saya harus menelepon dulu. Jiang Bai ragu-ragu, lalu berkata, ribuan miliar uang dalam jumlah besar, membuat hati Jiang Bai tenang. Dengan uang ini, karir Jiang Bai dapat berkembang pesat, menarik banyak orang untuk memasuki belenggu mereka sendiri, dan membuat bisnis mereka sendiri lebih besar dan lebih kuat, sementara akumulasi poin prestise akan tumbuh dengan cepat. Ini adalah lingkaran yang baik. Bagi Anda sendiri, jika Anda bisa mendapatkan uang, itu pasti lompatan kualitatif. Anda tahu, ini adalah 1 miliar. Dan itu uang tunai. Terima kasih Jiang Ye, terima kasih Jiang Ye. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Bai, Huang San jelas menghela napas lega, dan dengan gembira berterima kasih kepada Jiang Bai Lian. Meskipun Jiang Bai belum berjanji, selama dia bersedia bertanya, itu berarti ada pintu untuk masalah ini. Ini membuat Huang San, yang telah kehilangan rambutnya demi masalah ini, menghela napas lega. Jiang Bai melihat arloji lebih dari 10 poin. Itu belum terlambat. Dia membuat tindakan mendengkur dan memanggil Wang Baobao, kakak macan tutul. Aku punya sesuatu untuk membantu Zhao Ye membantu, kamu membantuku staf. Wang Bao adalah juru bicara Zhao Wuqi. Tubuh Zhao Wuqi semakin memburuk. Banyak hal sebenarnya diserahkan kepada Wang Bao. Jiang Bai berkata kepada Wang Bao, dia sebenarnya mencari Zhao Wuqi untuk membantu. Tentu saja, jika Wang Bao mengatakan itu layak, Jiang Bai masih harus memanggil Zhao Wuji sendiri. Ini adalah masalah etiket dasar. Yah, kakak, kamu bilang, aku mendengarkan. Wang Leoping, sejenak, berkata sambil tersenyum, jauh lebih banyak dari biasanya. Karena Wang Bao tahu bahwa karena Jiang Bai mencari bantuan Zhao, itu bukan masalah sepele, kalau tidak dia akan melakukannya sendiri. Hal semacam ini, meskipun kedua orang itu memiliki hubungan yang baik, Zhao Ye juga menghargai Jiang Bai, tetapi dia masih tidak bisa dengan mudah setuju. Begitulah masalahnya. Saya punya teman. Sejumlah barang disita di utara. Lokasinya di pinggir laut. Jumlah barangnya tidak sedikit. Tampaknya karena kepalanya mencari seseorang untuk dilakukan di sana, saya ingin bertanya. Bertanya kepada Anda, apakah ini hal yang baik? Jiang Bai berkata sambil tersenyum, tidak ada tekanan, hal ini dapat dilakukan, tidak dapat melakukannya tanpa kerugian apapun. Pantai Utara, temanmu adalah Huang Tianquan dari Gusu. Hal ini pernah kudengar sebelumnya, Xiao Bai, hal ini tidak mudah. Wang Baofeng mengerutkan kening dan mendengarkan ini. Mengatakan, saya tidak menolak Jiang Bai, tetapi makna dalam kata-kata itu sangat jelas. Biarkan Jiang Bai Kuan mengukur nilai dari masalah ini tidak layak dilakukan. Jika Jiang Bai merasa berharga, mungkin bukan hal yang mustahil untuk melakukannya. Perbedaan antara kata-kata itu adalah 1000 mil. Namun, hati Huang San di sebelahnya tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Siapa hati Wang Pan, dan perkataan Wang Bao bahwa itu tidak mudah, maka dia benar-benar tergantung. Bagaimana itu cara yang buruk? Jiang Bai bertanya, lagi. Benda ini adalah ular tanah milik Gusu yang sedang mencari seseorang untuk melakukannya. Kamu tahu bahwa Zhao sekarang dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dia masih bisa tinggal di sini. Tetapi beberapa orang di bawah sudah mulai memiliki pikiran lain. Orang luar juga ingin cakar itu keluar. Beberapa orang di daerah sekitarnya sudah mulai berpikir. Gusu adalah salah satunya, tetapi Zhao Ye tidak memiliki energi untuk mengelola benda-benda ini. Selain itu,
mereka hanya beberapa belenggu kecil. Orang-orang di belakang mereka, Zhao Ye juga takut pada 3 hal. Jika mereka tidak mau terlalu banyak berselisih dengan mereka saat ini, mereka akan menutup satu mata. Lawan Huang Tianquan, saya tidak tahu alasan apa untuk bersaing dengan Wu Tianxi laki-laki Hebei, jadi Wu Tianxi menggunakan cara itu untuk mengikat barang-barang Huang Tianquan. Petik 2. Masalah ini, penyelesaian resmi bukanlah masalah, tidak Zhao Ye, saya tidak berani menelepon. Tetapi masalahnya adalah bahwa bahkan jika pengiriman ini dilakukan, itu tidak akan meninggalkan laut. Suara Wang Bao terdengar, dan dia tidak optimis tentang masalah ini. Dia memberitahu Jiang Bai alasannya. Siapa Wu Tianxi? Nama Wu Tianxi, Jiang Bai mendengarnya untuk pertama kalinya, sangat aneh, hanya nama seorang pria Hebei yang tahu bahwa orang ini tidak mudah diprovokasi. Wu Tianxi yang agung dari Hebei, seluruh orang di Tiongkok, adalah pemilik terkenal dari grup Binhai Tianqi. Dia terkenal karena taipan besarnya. Ketika dia masih muda, dia belajar seni dan sangat pekerja keras. Kemudian, dia tenggelam dalam pasar, dan dia bermain keras seumur hidup. Dia Laozi mendirikan grup Tianqi. Di sebelah utara Sungai Kuning dan di sebelah selatan ibu kota kekaisaran, itu adalah wilayah Wu Tianxi. Di tanah beberapa provinsi, ada sungai dan danau di muka. Dikatakan bahwa dia adalah anjing Wu Tianxi. Bahkan Li Qingdi dari Kaisar, Wu Tianxi tidak buruk selama bertahun-tahun ini. Tetapi tidak sepenuhnya mengalahkan Dahao ini. Kedua pria itu bertarung untuk waktu yang lama, dan mereka berdua kehilangan kedua belah pihak. Pada akhirnya, ada belenggu besar di atas yang memaksa mereka berdua untuk menekan ke bawah. Petik 2. Sebelumnya dia dan Zhao Ye juga bersentuhan 2 kali, dan menderita kerugian kembali. Sekarang kura-kura itu tidak bertindak selama beberapa tahun. Namun, saya sangat tidak mau datang ke yang asli. Sekarang saya benar-benar ingin melakukan ini kepada teman Anda. Saya benar-benar mengerti bahwa saya ingin mendukung Dogleknya. Saya akan mencampakkan teman-teman Anda terlebih dahulu, berdiri di Gusu, dan kemudian menunggu ketidakhadiran Zhao untuk naik ke langit. Oleh karena itu, bahkan jika Zhao Ye keluar, akan sulit untuk menyelesaikannya. Wu Tianxi tidak akan menjual wajah Zhao, dan itu mungkin akan mengintensifkan kontradiksi. Petik 2. Pembicaraan panjang tentang panggilan, Wang Bao memberikan penjelasan yang jelas tentang pintu masuk, dan juga membiarkan Jiang Bai memiliki pemahaman umum tentang masalah ini. Jiang Bai juga terdiam, seperti yang dikatakan Wang Bao, Wu Tianxi ini tidak baik untuk diprovokasi, yang buruk, Jiang Bai akan memimpin api. Kekayaan 1 miliar yuan sangat mempesona, tetapi ada uang untuk memiliki kehidupan untuk dibelanjakan. Jiang Bai tidak takut pada Wu Tianxi, tetapi sekarang dia jelas tidak dapat dibandingkan dengan Wu Tianxi. Dia bahkan dapat mengatakan bahwa dia masih jauh. Agak tidak bijaksana untuk menyentuh cetakan pihak lain. Namun, kekayaan berada di tengah krisis, tetapi dimanapun hal-hal dapat dilakukan, dapatkah tidak ada risiko? Hal ini juga jelas dalam Jiang Baixin. Oleh karena itu, Jiang Bai mempertimbangkan untung dan ruginya, dan setelah beberapa saat ada keputusan, karena ini masalahnya, saya telah memutuskan masalah ini. Bea Cukai Binhai juga berharap saudara Leopard akan membantu saya, selama kekuatan di pihak resmi tidak bergerak, Bea Cukai saya melepaskan barang-barang, dan saya akan menanganinya. Saya akan melakukan perjalanan ke laut. Jiang Bai sendiri memiliki kekuatan seorang master. Sekarang setelah ada cukup prestise, ia dapat menjadi master kapan saja, kekuatannya meroket, dan ia memiliki versi, pemulihan super, yang melemah, yang hampir setara dengan tubuh mayat hidup, selama tidak terbunuh oleh pukulan, atau benar-benar menghancurkan organ dalam, anggota badan, dan kepala, Jiang Bai sulit dibunuh. Pemulihan hanya masalah waktu, itu tidak lebih dari setengah ukuran master besar. Itu sudah pingsan. Dalam hal ini, ia tidak memiliki keberanian untuk pergi ke pantai untuk melakukan perjalanan, kemudian bercampur, dan sekarang pensiun. Bagaimanapun, sebelum Zhang Changgeng memberikan sesuatu, itu sudah cukup baginya untuk menjadi orang biasa dan hidup seumur hidup. Benar-benar pergi, Wang Bao bertanya dengan sedikit aneh. Setelah dia berpikir bahwa dia telah mengatakan ini, Jiang Bai akan menghilangkan pikiran ini, setidaknya untuk waktu yang lama, tetapi Jiang Bai membuat keputusan di antara momen itu, yang jauh melampaui harapannya. Apakah ini artis legendaris yang berani? Bukankah Raptors tetapi Jiang? Wang Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir.
Tentu saja, Jiang Bai menjawab dengan pasti. Kalau begitu, aku akan mengaturnya untukmu besok. Meskipun Wu Tianxi sangat berkuasa, Provinsi Hebei punya banyak hal untuk dikatakan, Bea Cukai harus melihat wajahnya, tetapi orang tuanya telah pensiun selama beberapa tahun, pengaruhnya telah lama melemah, dan Li Qingdi telah menahannya. Kekuatannya tampaknya besar, tetapi mereka telah menyusut banyak. Sama seperti petugas bea cukai di seberang laut adalah salah satu yang lama dari mantan ayah, biarkan dia membantu. Singkatnya, Wu Tianxi tidak dapat melakukannya bahkan jika dia tidak menginginkannya. Aku akan menjelaskannya kepadanya. Kamu akan melepaskannya setelah kamu. Hanya saja jalan kembali tidak sepenuhnya datar. Wu Tianxi harus turun tangan. Ketika kamu sudah tua, kamu harus berhati-hati. Meskipun kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak dapat menggunakan cara yang tidak dapat kamu lihat. Petik 2. Kudengar Wu Tianxi memiliki sekelompok orang yang putus asa. Dia dulunya adalah tentara bayaran asing. Semua orang turun di medan perang. Wu Tianxi tidak peduli tentang itu. Sangat panas. Itu bukan Zhang Changgeng. Apapun itu, berani menggunakannya, Anda harus berhati-hati saat sampai di sana. Meskipun Wang Pan cukup yakin dengan kekuatan Jiang Bai, Wu Tianxi tidak pandai dalam hal itu, jadi Wang Baobao mengingatkannya. Aku tahu, aku akan bersiap di sini. Aku akan pergi ke Binhai setelah 3 hari. Selain memberi salam di seberang laut, aku ingin semua informasi tentang Wu Tianxi. Kurasa ini untuk Leopard, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jiang Bai mengangguk dan berkata, tentu saja, haha, sejujurnya, Wu Tianxi makan semua makanan sepanjang hari, apa yang harus ditarik? Aku tahu. Cucu-cucu ini yang tidak berurusan dengan Zhao Ye telah mengatur beberapa tumpukan di sekitar mereka. Selama setahun terakhir, tubuh Zhao menjadi semakin buruk. Aku lebih berhati-hati dengan bajingan-bajingan ini, jadi aku tahu situasi mereka. Wu Tianxi lebih dekat untuk menjadi lebih jelas. Besok aku akan membiarkan orang-orang memberikan segalanya kepada Su Jie. Jika kamu membutuhkannya, seseorang di pihakku dapat bekerja sama denganmu. Sejujurnya, aku melihat bahwa cucu ini tidak enak dipandang, dan bahkan meletakkan tangannya di sini. Aku benar-benar berpikir bahwa Zhao Ye tidak bisa melakukannya. Aku ingin melihatnya. Kakak, setelah kamu pergi, bersihkan dan bungkus bajingan ini. Petik 2. Haha tersenyum, Wang Baobao dengan cepat menyetujui permintaan Jiang Bai, tanpa ambiguitas. Wu Tianxi mengulurkan tangan dan Jiang Bai ingin membantu Huang San di masa-masa awalnya, demi 1 miliar yuan, tetapi mengapa Wang Bao dan Zhao Wuji tidak saling memberi pelajaran? Hanya saja penderitaan tubuh Zhao Wuqi semakin parah, dan banyak hal tidak dapat dilakukan, dan itu tidak cukup. Jika tembakan Jiang Bai benar-benar menjadi pelajaran bagi pihak lain, itu bukan hal yang baik bagi Zhao Wuqi. Setidaknya tembakan Jiang Bai, yang berhasil membuat Wu Tianxi mulut besar, lalu orang lain yang ingin melihatnya harus mempertimbangkan apakah mereka berani mengulurkan tangan. Ini juga merupakan hasil yang paling diinginkan dari Wang Bao dan Zhao. Ketika Huang San dan Su Bai ditemukan di Huang San, mereka benar-benar memiliki pemikiran ini. Hanya setelah kejadian ini Jiang Bai menjadi protagonis. Mereka tidak bisa berkata lebih banyak. Sekarang Jiang Bai mengambil inisiatif untuk menemukan pintu. Bagaimana mungkin Wang Baobao tidak setuju? Bab 60, Mimpi Indah. Jiang Ye, aku tahu masalah ini telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Tidak peduli apakah hal ini dapat dilakukan atau tidak, aku akan menjadi orang pertama yang melihatmu di masa depan. Mulai sekarang, kau akan membiarkanku pergi ke pisau dan panci minyak, hanya 1 kalimat, aku Huang San pasti tidak akan mengerutkan kening. Baru saja menutup telepon, di sini Huang San dengan cepat bergegas ke antar muka dan berkata, dengan tulus mulai menunjukkan kesetiaan. Oke, Jiang Bai tersenyum dan mendengus. Dia menolak dan tidak setuju. Kata-kata Huang San indah, tetapi apakah dia menantikan pekerjaannya sendiri atau tidak, tetapi juga bagaimana melakukannya. Dan bahkan jika itu dilakukan, Huang San mungkin tidak dapat menepati janjinya. Ini jelas-jelas, tetapi dia tidak mau mengingkarinya. 2 orang memanggil kembali beberapa gadis dan mulai minum sebentar. Jiang Bai tidak membiarkan Zhu Xinxin minum alkohol. Huang San juga tidak tertarik pada awal dan akhir permainan, biarkan saja 2 gadis yang menarik di sekitarnya memberi Jiang Bai minum. Tanpa disadari, hari sudah larut malam, Jiang Bai mabuk,
dan Huang San sudah jatuh ke lantai sepenuhnya, dan kedua pakaiannya terbuka. Gadis-gadis yang sudah berjongkok di sofa menjerit dan tertidur. Jiang Bai keluar dari pintu, dan seseorang segera berkumpul dan mengatakan bahwa Huang San telah mengatur kamar. Jiang Bai tidak menolak, sudah larut malam, dan tidak ingin kembali, hanya tinggal di sini. Setelah mandi, Jiang Bai, yang lelah seharian, sedang berbaring di tempat tidur dan mulai tertidur. Tiba-tiba, dia mendengar suara dentuman lembut, pintu terbuka, matanya menyipit, dan sesosok tubuh dalam kegelapan masuk dan merayap. Detik berikutnya, pasir, menanggalkan pakaian, diikuti oleh tubuh halus langsung ke tempat tidur. Detik berikutnya, Jiang Bai merasakan kulit lembut, dada yang sedikit terangkat, menempel di punggung, kenaikan yang panas dan naik. Tidak sadar, Jiang Bai bereaksi, sehingga sosok di belakangnya sedikit menggigil. Belum lagi, biarkan kamu kembali ke sekolah, bagaimana bisa lagi? Jangan melihat ke belakang, Jiang Bai tahu siapa itu. Ini adalah rumah klub Huang San, kecuali Ma Wei, Zhu Xinxin, Jiang Bai tidak berpikir ada orang lain yang bisa memanjat tempat tidurnya di tengah malam. Kuncir kuda itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan akhirnya tidak mengatakannya. Lengan giok ramping itu mengencangkan Jiang Bai sedikit lagi. Tubuhnya perlahan bergerak, dengan bibir canggung untuk bergabung dengan pipi Jiang Bai. Gesekan kulit telanjang membuat sungai putih meradang. Dia sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, dan memang benar bahwa dia akan menjadi sumei sekali dalam hidupnya. Dia secara alami tak tertahankan. Tanpa disadari, napas Jiang Bai menjadi semakin berat di kepalanya karena pengaruh alkohol. Gerakan Zhu Xinxin belum berhenti, jadi Jiang Bai tidak bisa berhenti. Dan satu berbalik dan membalikkan orang telanjang di belakangnya dan menciumnya dengan kuat. Seharusnya canggung di rumah untuk sesaat, tetapi setengahnya, Jiang Bai menghentikan aksinya di tangannya. Jiang Bai tidak ingin mempelajari tipu muslihat para ksatria kuno setelah kejadian itu. Ada slogan, kepemilikan yang dalam dan nama. Jadi dia menghentikan aksinya di tangannya. Melihat angan-angan siram di lengan, Jiang Bai membelai wajah lembut pihak lain, kurang lebih menyesal. Pihak lain terlalu muda, saya hanya tidak merawatnya di bawah rangsangan alkohol. Sekarang saya ingin datang, berapa banyak hewan yang mencicipi. Aku bilang, kamu tidak perlu melakukannya, tetapi kamu tetap datang, oke. Aku hanya tidak memegangnya, agak memalukan untuk membuatnya. Jika aku tidak memegangnya, apakah kamu akan menyesalinya di masa depan? Membuka lampu redup di tempat tidur, Jiang Bai memesan sebatang rokok, bersandar di tempat tidur dan membelai kuncir kuda besar gadis itu, dan menatap orang yang bersandar di dadanya, tanpa sadar bertanya. Tidak, aku bersedia. Aku berkata sebelumnya, Huang mengatakan bahwa aku adalah orangmu di masa depan. Jika kamu suka, aku akan mengikutimu. Aku berjanji tidak akan memengaruhi hidupmu. Kamu tidak menginginkannya, besok aku tidak akan melihatmu lagi. Mengencangkan dengan erat, aku berharap Xinxin membenamkan kepalanya di lengan Jiang Bai dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia berusaha tetap tenang, Jiang Bai dapat mendengarnya, dan ada perasaan gemetar dan tak terkatakan dalam suara yang tenang itu. Kepemilikanku terlalu kuat, tidak masalah jika ada hal seperti itu. Karena itu terjadi, aku khawatir kau hanya akan mengikutiku di masa depan. Baiklah, di masa depan, urusan ibumu seharusnya tidak membuat Huang San khawatir. Aku akan menangani masalah ini. Karena kau ingin pergi ke sekolah, kau harus pergi ke sekolah dengan jujur. Jangan khawatir tentang hal-hal lain di masa depan. Kau masih memiliki lebih sedikit kontak dengan Huang San. Orang ini bukan orang baik. Jiang Bai menghela napas dan mencium dahi yang lain dan berbisik. Meskipun, pada kenyataannya, tidak ada yang terjadi di masa lalu, itu hanya dapat dianggap sebagai hal yang murah, dan tidak ada kemajuan yang substansial. Namun, Jiang Bai masih merasa bahwa ia harus bertanggung jawab. Selama gadis di depan bersedia, ia harus benar-benar melakukan sesuatu. Jadi aku memikirkannya, Jiang Bai mengatakan ini. Apakah ini dukungan untukku? Aku tidak tahu mengapa, Zhu Xinxin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Bai di depannya. Mata besar itu menatap Jiang Bai yang terbaring di sana, seolah-olah ia ingin mengetahui jawaban dari wajahnya. Ini, Jiang Bai tersenyum dan bertanya-tanya bagaimana cara menghadapinya. Benarkah? Mata Zhu Xinxin redup. Lupakan saja. Jiang Bai tersenyum lagi. Bagus sekali.
Saya berharap mata Xin kembali cerah, dan kemudian berinisiatif untuk mencium Jiang Bai, yang sama sekali berbeda dari rasa malu dan gemetar di masa lalu, dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini akan membuat sungai menjadi putih. Awalnya, dia tidak ingin mengatakan ini. Dia merasa bahwa meskipun dia memiliki kesan yang baik pada gadis di depannya, apa yang baru saja terjadi, egois menginginkan kepemilikan, tetapi terlalu jelek untuk mengatakan bahwa terlalu sulit untuk didengarkan, dan tidak pada kuncir kuda. Adil, jadi saya tidak ragu untuk mengatakannya lagi dan lagi. Apakah Anda tahu bahwa ini sangat membahagiakan? Plot ini, salah. Tampaknya saya melihat mata Jiang Bai yang aneh, berharap Xin lebih erat mengayunkan Jiang Bai, membelai dada Jiang Bai dan berkata, kamu tidak tahu, sulit ketika saya masih kecil, tubuh ibu saya buruk. Ayah meninggal lebih awal, pikiranku tidak begitu baik, meskipun belajarnya baik-baik saja, tetapi jika mengikuti jalan ini, aku ingin menunggu ibuku sembuh, membiarkannya menjalani kehidupan yang baik, tidak tahu berapa lama lagi, mungkin tidak akan pernah ada kesempatan seperti ini. Oleh karena itu, aku memiliki harapan bahwa akan ada orang baik yang akan mendukungku di masa depan, sehingga aku dapat pergi ke sekolah dengan tenang dan ibuku dapat menjalani kehidupan yang baik. Meskipun ada yang sulit untuk dibicarakan, aku pikir ini seharusnya menjadi yang paling membahagiakan. Nima, mimpi indah apa ini? Jiang Bai sedikit pusing, dan rasanya dunia ini benar-benar besar. Setelah mengatakan ini, Zhu Xin tampaknya menyadari sesuatu, dan wajahnya memerah dan berkata, kamu jangan salah paham, aku tidak punya maksud lain, maksudku, aku pikir begitu, tetapi itu ketika aku masih kecil, aku bukan orang seperti itu, hanya, baru saja bertemu denganmu, aku.